Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini aku akan membahas materi kelas 11 matematika tingkat lanjut, yaitu materi fungsi dan pemodelan. Nah, kita membahas dulu pengertian dari fungsi. Fungsi adalah aturan yang memadankan setiap elemen X dalam himpunan A. Secara tepat, satu elemen yang disebut Fx dalam himpunan B. Nah, berikut adalah penyajian fungsi. Secara lisan, kita dapat mengetahui dengan uraian dalam kata-kata. Secara numerik, dengan tabel nilai, secara visual, dengan grafik, dan juga dengan aljabar, kita tahu dengan rumus eksplisit. Uji garis vertikal, kurva di bidang min XY merupakan grafik suatu fungsi X jika dan hanya jika tidak terdapat garis vertikal yang memotong kurva lebih dari sekali. Contohnya, fungsi yang terdefinisi secara sepotong-sepotong atau PCWIS. Contohnya seperti ini dan juga nilai mutlaknya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai simetris. Jika fungsi f memenuhi f min x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam daerah asalnya, maka f disebut fungsi genap. Ciri geometris fungsi genap adalah bahwa grafiknya simetris terhadap sumbu min y. Jika fungsi f memenuhi f min x sama dengan min fx untuk setiap bilangan x di dalam daerah asalnya, maka f disebut fungsi ganjil. Ciri geometris fungsi ganjil adalah bahwa grafiknya simetri terhadap titik pusat. Contoh, fx sama dengan sin x adalah fungsi ganjil, sedangkan gx sama dengan cos x adalah fungsi genap. Fungsi naik dan juga fungsi turun. Fungsi naik, fungsi f disebut juga dengan fungsi naik pada internal jika begitu juga dengan sebaliknya. Lalu kita masuk ke dalam fungsi model matematika. Model matematika adalah uraian secara matematika, seringkali menggunakan fungsi atau persamaan. Dari fenomena dunia nyata, tujuan model adalah memahami suatu fenomena dan memungkinkan untuk membuat perkiraan tentang perilaku di masa depan. Nah, ini adalah siklusnya. Persoalan dunia nyata dirumuskan model matematika, lalu dipecahkan dengan kesimpulan matematika, lalu ditafsirkan. Jadi, dengan adanya fungsi, ini bertujuan kita dapat memperkirakan kejadian di masa yang akan datang. Kita akan dapat menafsir dengan model matematika dari pembelajaran fungsi atau persamaan. Nah, berbagai bentuk model matematika. Model linier yaitu permasalahan yang menyebar datanya dapat dihampiri oleh garis lurus Y sama dengan Fx sama dengan Mx plus C. Berikut adalah keterangannya. Berbagai bentuk model matematika, contohnya seperti gambar grafik. Ada juga polinom, fungsi pangkat, dan lain sebagainya. Berbagai bentuk model matematika, yaitu ada fungsi rasional, fungsi aljabar. Fungsi rasional yaitu hasil bagi dua polinom dengan daerah asal semua nilai x sedemikian sehingga x tidak sama dengan 0. Fungsi aljabar, fungsi f disebut fungsi aljabar jika dia dapat diperoleh dengan menggunakan operasi aljabar, yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga penarikan akar. Dari suatu polinom bisa dikatakan model-model sebelumnya termasuk dalam fungsi aljabar. Berbagai bentuk model matematika. Fungsi transenden yaitu fungsi non-aljabar terdiri dari fungsi trigonometri, inverse trigonometri, fungsi eksponensial, dan juga fungsi logaritma.
Nah, sekarang coba kalian identifikasi tugas berikut. Carilah contoh grafik, fungsi kuadrat, fungsi pangkat 3, fungsi rasional, fungsi trigonometri, sinus, kosinus, dan tangen, fungsi inverse trigonometri, ancus sinus, ancus kosinus, dan juga ancus tangen, fungsi eksponensial, dan juga fungsi logaritma di internet. Coba kalian cari ya teman-teman. Nah, ada juga fungsi baru dari fungsi lama, yaitu transformasi fungsi, pergangan, dilatasi, dan juga percerminan. Contohnya seperti berikut. Dan juga ada juga fungsi baru dari fungsi lama, yaitu kombinasi fungsi, aljabar fungsi. Misalkan, F dan G adalah fungsi dengan daerah asal A dan B, maka memperoleh nilai demikian. Juga ada fungsi baru dari fungsi lama, seperti kombinasi fungsi dengan fungsi komposit. Disebut juga dengan komposisi dari F dan juga G. Sekian penjelasan yang dapat saya lakukan untuk memenuhi tugas matematika tingkat lanjut pada materi fungsi dan juga pemodelan. Semoga apa yang aku jelaskan dapat diterima dan juga dipahami. Sampai ketemu di penjelasan berikutnya.